Balik lagi di Star Community, masih barengan sama Nabil. Tentu aja Nabil nggak sendirian nih teman Tangerang, karena di samping Nabil ini udah ada dua kakak-kakak yang cantik dan kece banget. Ini dari Lawrence Baseball Club ya kak? Iya. Tepuk tangan dulu dong untuk kakak-kakak yang cantik hari ini. Boleh diperkenalkan diri dulu kali ya, dengan siapa dan mungkin sebagai apa di klub baseball Lawrence. Oke, selamat siang semuanya. Saya dipanggilnya apa nih? Tante boleh, Tante. Oke. kakak boleh, Ya, bestie kali ya bestie. Tante Lisa, saya di sini sejak 2004 sebagai ketua baseball, Oke. Lawrence Baseball Club. Lawrence Baseball Club. Ya. Kalau kakaknya yang satu lagi? Kalau saya biasa dipanggil Tante Limi, kalau sama anak-anak dipanggilnya Tante Limi. Saya di sini di Lawrence itu sebagai sekretaris Lawrence Baseball. Sekaligus juga manajer timnya U12. Oke, berarti Tante Lisa dan Tante Limi tadi ya? Ya, Limi. Gimana nih kabarnya hari ini? Makin apa mukanya cerah dan berseri-seri. Kabarnya gimana nih? Aduh, puji Tuhan ya, kita sehat ya. Sehat. Iya, walaupun hujan-hujan gini ya. Betul sekali, walaupun hujan tapi tetap menyempatkan untuk datang ke Star Radio. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu nih. Udah mau sharing-sharing juga tentang klub baseball Lawrence. Tapi kalau boleh tahu nih, dan diperkenalkan juga ke teman Tangerang, sebenarnya klub baseball Lawrence ini apa sih? Atau mungkin tadi Tante udah nyebutin sedikit kalau berdirinya tuh dari tahun 2004. Boleh diceritain ulang nggak sih itu gimana awal mulanya? Gitu. Oke, awal mula mungkin saya yang jawab ya. Boleh, boleh. Oke, awal mulanya dulu anak saya dulu ikut klub ya di Jakarta. Lalu saya lihat ini olahraganya bagus, lalu kita ke sekolah ya untuk tanya gimana, kan sekolah Lawrencia tuh cukup luas fasilitas olahraganya dan ini olahraga yang bagus untuk anak-anak. Betul. Ya, selain turnamennya banyak, ya yang benar-benar terprogram dengan jelas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Gitu. Jadi kami tawarkan gitu ya, dan sekolahnya antusias. Oke, jadi akhirnya kita beberapa orang tua membantu sekolah untuk membentuk Lawrence Baseball Club. Oh, berarti base-nya awalnya tuh dari sekolah Lawrencia ya? Ya. Yang ada di Alam Sutra. Iya, betul. Jadi ini ya, termasuk ibu-ibu paguyuban yang aktif ya, berarti ya. Kurang lebih ya. Iya, pokoknya berarti tujuan awalnya ya ingin mewadahi anak-anaknya untuk bermain baseball dengan ya secara profesional juga nggak sih? Ya, begitu. Kurang lebih gitu ya. Iya. Oke, berarti ini kan anggota-anggotanya nih kebanyakan berarti anak-anak dong. Anak-anak. Itu mulai dari usia berapa sampai berapa? Oke, kalau di baseball itu bisa dimulai dari 5 tahun. Ya, terus sampai dewasa. Gitu. Jadi kalau di baseball itu ada kelompok umur. Gitu ya, kelompok umur yang disebut T-ball. Betul. Gitu ya, 5 sampai 8 tahun, lalu ada minor 8 sampai 10, major itu 11 12, terus ada junior itu yang SMP 13 sampai 15, lalu ada senior yang SMA dan seterusnya ya. Sudah masuk ke level yang kalau di Banten ini ke level yang lebih ya kayak PON begitu. Dan sekarang mulai dengan tim orang tua yang aktif ya, main yang seperti Nabila cerita ya di Senayan banyak. Nah, itu slow pitch gitu. Oh. Nah, itu kan ada ini ya Tante, kayak ada baseball, ada softball, ada slow pitch. Itu sebenarnya sama apa enggak sih? Dari mulai kayak baseball sama softball itu tuh sama nggak sih? Mirip banget ya. Kita induk cabang olahraganya juga satu ya, Perbasasi. Jadi kalau baseball itu bolanya lebih kecil dengan lapangan, kalau untuk dewasa ya lebih luas. Jadi jarak base lebih panjang. Kalau softball itu dengan bola besar dan lapangan lebih kecil, jarak base lebih kecil. Ya, ada sedikit teknik yang memang sedikit beda, tapi
hampir sama deh. Oke. Gitu. Secara apa sih namanya? Secara peralatannya juga sama ya? Peralatannya sih sama, bola, bat gitu ya, lapangan, ada catcher set, Iya, helmet, itunya sama semua. Iya, dan tadi aku sempat cerita juga nih, yang kalau misalnya ada teman-teman aku juga ada beberapa yang apa sih, kalau habis kerja tuh main di GBK tuh ya di Jakarta, itu ternyata namanya Slow pitch. slow pitch. Iya. Nah, itu sama juga dengan baseball atau softball atau berbeda juga nih Tante? Kalau slow pitch sama seperti yang softball ya, Oke. tapi pitchingnya aja yang Cara beda, lemparnya cara beda. lemparnya. Cara lemparnya beda. Lebih lambungnya lebih kecil gitu ya? Karena disebutnya slow pitch, jadi bola yang dilempar oleh pitcher Biasanya. pelan, Oh, gitu. melambung gitu ya. Jadi lebih mudah dipukul oleh yang pemukulnya gitu. Oh, dan itu juga biasanya yang main malam hari itu para pekerja-pekerja gitu ya. Ya, ada juga yang sambil nunggu antara turnamen, jadi pemain-pemain yang sudah memang biasa main Iya, gitu iya, ya. benar. Kalau di Tangerang sendiri itu kan tadi kita cerita yang di Jakarta ya. Kalau di Tangerang ada nggak yang kayak gitu, yang main slow pitch gitu? Sekarang mulai. Oh, sekarang mulai. Sudah mulai ada. Baru aja semalam kita launching tim dari Lawrence, yang orang tuanya bikin wadah lah khusus orang tua ini gitu kan. Namanya Tiger Claw gitu. Nah, ini rata-rata orang tua dari anak-anak yang main baseball di Lawrence Baseball. Oh, gitu. Mungkin nanti kita undang juga kali ya. Apa Boleh. tuh? Tiger apa? Tiger Claw. Tiger Claw. Ya, claw gitu ya. Soalnya kan bukan nggak mau kalah, tapi orang tua juga mau tetap aktif dan fit ya kan. Betul. Tapi mungkin bisa mainnya tuh hanya di malam hari. Betul, makanya mungkin pulang bagus kerja. banget. Iya, aku baru tahu juga ternyata baru launching semalam ya yang Baru di aja Tangerang. semalam. Keren. Dan kalau misalnya untuk latihan nih di Tangerang sendiri, khususnya di Tangsel gitu ya, kan soalnya Lawrence ini base-nya di Tangsel. Itu di mana latihannya? Latihannya kita ada yang sekarang base-nya kita itu di lapangan Gria Alam Sutra. Gria Alam Sutra. Lapangan softball. Lapangan softball. Oh, berarti sama ya lapangannya sama yang dipakai untuk softball. Lapangan softball kan biasa lebih kecil. Oh. Kalau untuk sampai anak-anak yang usia U12, U15 masih bisa. Gitu. Tapi kalau yang untuk mulai ke level dewasa udah beda lapangannya, Bu ya. Kita di Banten ini belum ada lapangan baseball, jadi baru adanya lapangan softball. Gitu. Semoga nanti nyampe ininya ya suaranya betul. Sampai gubernur biar bisa ada. Di Sebanten tuh belum ada Tante bener-bener. Belum, padahal kita di PON itu sudah peringkat 3 loh. Wah, PON keren. kemarin. Di PON tingkat 3 yang usianya? Kalau PON kemarin open. Ya, dewasa. Jadi paling muda 18 tahun ya open. Iya betul. Gitu. Selain di PON kemarin dari Lawrence sendiri udah ikutan kemana aja nih Tante? Kalau ngomong prestasi banyak ya Bu ya. Kalau banyak, diceritain bisa dihitung ya. banyak banget. Bisa dihitung. Tapi kita lagi ngomong berapa tahun ke belakang ini aja deh ya. Yang terakhir kita ikut itu 2021 yang kejuaraan nasional. Nah, itu U12 U15. Kebetulan Lawrence itu hampir semua atletnya itu mewakili Banten. Oh. Gitu. Yang U12-nya kita juara 1, yang U15-nya juara 3. Dan yang terakhir kemarin ini, yang U12-nya kita itu tanding di Little League Indonesia, kita juga juara 1. Dan nanti akan mewakili Indonesia untuk berangkat ke Korea Selatan di bulan Juni. Oh, gitu. Makanya sekarang lagi mempersiapkan ya, latihan terus ya. Soalnya for your information ya teman Tangerang, mengundang tante-tante yang sangat sibuk ini agak susah ya. Karena sudah mempersiapkan untuk yang ke Korea itu tadi ya. Benar. Sejauh ini persiapannya sampai mana nih Tante? Sekarang ini kita persiapannya masih latihan rutin, masih seminggu 3 kali aja sih. Belum masih banyak persiapan lain kan. Jadi sekarang ini kita masih fokus ke seminggu 3 kali karena anak-anak masih sekolah. Betul. Gitu. Jadi mesti sesuaiin jadwal sama jadwal sekolah supaya sekolah juga nggak keteteran kan. Benar. Ini kan klub dari 2004 ya Tante ya. Waktu pas pandemi itu ngaruh banget nggak sih ke jadwal latihan?
Tentu saja ya Pengaruh. pengaruh kan, kita lapangan ditutup. Lapangan tutup. Oh. Sempat ditutup kan, jadi semua aktivitas olahraga di lapangan Ditutup. dilarang ya Dilarang, oleh betul. pemerintah. Tapi itu hanya beberapa waktu bulan. ya. Nah setelah itu ya mandiri lah gitu ya, karena anak-anak kalau di rumah terus juga energi yang banyak begitu kan perlu disalurkan ya. Bener. Kebanyakan main game. Jadi sosialisasinya tuh cuman sebatas orang-orang rumah aja juga jadi pusing nggak sih? Iya. Kita aja orang dewasa pusing gimana anak-anak Benar. gitu. Karena kan sekolah juga waktu itu kan sekolahnya semuanya online, full online kan. Iya, Jadi iya. benar-benar cuma di rumah cuma sama gadget sama komputer udah. Gitu. Jadi ya orang tua ayolah nih udah mulai menurun, boleh latihan, kita latihan, tapi tentu dengan protokol-protokol Betul. yang kita jalanin. Waktu itu kita masih sampai terakhir itu masih tiap minggu kita swab. Oh, Setiap minggu dilakukan swab untuk latihan gitu ya. Dan pakai masker. Pakai masker. Oh, waktu itu ngap banget pastinya ya. Betul. Anak-anak lagi. Iya. Dan itu kan biasanya anak-anak itu kemudian. Nah, itu kadang kalau misal latihan, apalagi anak-anak yang kecil gitu yang umur 8 tahun gitu. Itu pas pandemi, setelah mereka keasikan main gadget, pas mulai lagi itu mereka agak malas-malasan apa malah excited tuh? Awal-awalnya mungkin masih ya peralihan biasa dari di rumah yang cuma main game di rumah gitu, terus mulai ke lapangan awal-awal masih aduh panas kayak gitu, tapi lama-lama begitu ketemu temen jadi mereka excited lagi dia, oh mau baseball. Iya benar-benar. Jadinya ini ya apa pas udah mulai terbiasa lagi jadi keenakan main baseball dibanding main game gitu kan. Iya. Sebenarnya itu kan tujuan utamanya nih gitu. Iya. Keren. Iya, jadi ada kegiatan positif ya. Betul. Buat keluarga, karena kita biasanya kan latihan dan tanding itu weekend gitu ya. Dan kadang suka ada yang usia-usia yang masih kecil-kecil itu suka mudian nggak Tante untuk latihannya gitu, atau tiba-tiba pas lagi tanding nih tiba-tiba dia nggak mood, atau mungkin mentalnya tuh ngelihat orang-orang teman-temannya gitu yang jago-jago malah jadinya aduh aku jadi nggak mau tanding gitu, ada nggak sih kayak gitu? So far sih ada, tapi nggak terlalu gimana sih, karena begitu game anak-anak seneng. Mereka Anak-anak fokus kecil, ya iya, ke anak-anak gamenya. tuh, Ya. Berarti emang dari dasar merekanya tuh emang ini ya, maksudnya bukan dari klubnya sendiri bukan melatih secara teknik aja tapi mentalnya juga ya. Iya. Umumnya sih biasanya banyak ya yang kalau kita lagi tanding pagi atau latihan pagi agak sedikit susah dibangunin. Ya kan, itulah effort kita orang tua ya kan, tapi saat mereka sudah di lapangan ya sudah ya ceria lagi dan ya seru lagi gitu. Iya benar. Dan so far dari orang tuanya sendiri itu responnya gimana Tante? Ke apa sih namanya, kayak peningkatan anak-anaknya mereka itu responnya gimana? Peningkatan dalam hal skill atau Iya, itunya ya. Cukup bagus ya. Iya betul. Makanya kan member juga bertambah. Benar. Gitu ya. Kita juga ngerasain komitmen orang tua kan, maksudnya anak-anak yang umur kita ngomong usia dini ini kan semua bergantung sama orang tua ya. Betul. Karena yang nganterin usia orang tua, nganterin tanding, nganterin latihan. Nah, orang tuanya ya karena ini sifatnya positif, terus buat anak-anak juga bagus. Orang tuanya juga komit mau nganterin latihan, mau nganterin tanding gitu. Betul. Nah, tanding kita juga nggak yang dekat-dekat, belum lah yang tandingnya kalau panjang kayak kemarin bulan September Oktober lalu kita tanding sekitar 3 bulan itu di Sentul, jadi tiap minggu itu orang tua mesti nganterin ke Sentul. Gitu. Oh berarti waktu itu sempat latihannya di Sentul ya? Bukan latihan, tanding. Oh iya tanding, sorry. Dan nanti kalau misalnya dari klubnya sendiri itu suka mengadakan tanding internal gitu nggak sih, antar kayak dalam satu klub bikin kelompok gitu? Apa kalau latihan emang seperti itu? Dulu pernah sih di sekolah kita bikin ya, tapi ini sejak pandemi kita belum sih kalau yang internal di sekolah belum gitu ya. Terus kalau yang di luar kayaknya kita mulai sekarang nih sibuk persiapan untuk tanding ke Korea ini dulu gitu ya. Macam-macam yang sekarang yang U12-nya lagi persiapan untuk Korea, terus yang U8 sampai ke ada yang U12-nya juga sampai U15 ya. Lagi ngikutin GWBA di sekolah JIS. Itu juga
dia kayak liga panjang gitu untuk ya pengembangan ya Bu ya. Ya, itu singkatan dari Jakarta Youth Baseball Association. Itu dulu selalu rutin ya diselenggarakan oleh komunitas olahraga yang dilaksanakan di Jakarta International School di Pondok Indah. Sempat berhenti untuk pandemi. Nah, ini sudah mulai lagi. Nah, itu seasonnya panjang, biasanya kurang lebih 12 minggu. Oke, dan ini dari klub Lawrence sendiri sedang mempersiapkan untuk itu juga ya? Sedang bertanding. Oh, sedang bertanding. Dan kalau boleh tahu, ini kan sebenarnya awal mulanya ini dari sekolah Lawrence ya di Alam Sutra. Nah, kalau untuk anak-anak nih, misalnya yang tidak bersekolah di situ, boleh nggak sih join gitu untuk menjadi member? Oke, kalau sekarang setelah pandemi ini ya, kayaknya selama latihannya di lapangan bukan di sekolah, memang diperbolehkan. Oh gitu. Soalnya kadang kalau misalnya aku lagi siaran gitu ya, suka ada aja moms gitu, ibu-ibu muda yang bingung untuk nyari kegiatan untuk anaknya. Betul, ya. Gitu. Jadi mungkin bisa join untuk di klub baseballnya Lawrence ya, walaupun tidak bersekolah di Lawrencia gitu ya. Gimana sih caranya untuk daftar gitu, untuk join menjadi member? Kalau join untuk member, biasanya kita awal-awal itu kita memberikan free trial dulu 1-2 kali. Begitu kalau memang udah mau baru join ke kita. Nah itu biasanya ada di Instagram kita kan ada link tree-nya itu. Nah itu ada form trial, ada form pendaftaran, bisa langsung isi di situ. Atau ada nomor telepon yang bisa dihubungin. Oke, Instagramnya apa tuh Tante? Instagramnya @lawrencebaseball. @lawrencebaseball. Jadi pokoknya langsung ke Instagramnya, di situ ada kontak dan link tree-nya yang bisa dihubungin gitu ya. Terus aku mau nanya tentang baseball. Menurut Tante nih ya, sekarang ini baseball malah jadi banyak peminatnya atau malah kayak udah mulai sedikit nih peminatnya? Kalau di sekarang ini gitu. Justru makin banyak ya. Betul. Makin banyak. Ya. Makanya sampai yang tadi pekerja-pekerja itu yang ini ya apa? Mulai tertarik gitu kan, mau coba-coba. Dulu waktu anak saya masuk belum terlalu ramai seperti sekarang, cuman terutama setelah pandemi ini kok makin ramai ya Bu ya. Ya tambah ramai, yang kalau menurut saya sih udah mulai kelihatan baseball ini udah makin banyak dikenal gitu, makin tahu. Iya, sama seperti olahraga-olahraga yang sebelumnya mungkin kurang rame di Indonesia gitu, kayak tenis atau mungkin softball juga. Tapi sekarang sudah mulai naik lagi ya, sama seperti baseball gitu. Untuk mungkin untuk para ibu-ibu muda yang ada di rumah nih yang bingung anaknya mau dimasukin ke klub apa ya gitu, ada nggak sih tips-tipsnya gitu, atau mungkin ada pesan-pesan nggak sih untuk para teman Tangerang nih yang sedang menonton dan mendengarkan di rumah gitu, ada nggak pesan-pesannya? Untuk cari klub ya, untuk kegiatan apa untuk anaknya. Memang sih kalau anaknya senang olahraga, tentu kita salurkan ke bidang olahraga. Kalau yang memang anaknya apa ya artistik ya kan kita cari tuh yang senang-senang gambar kan ada ya, yang musik. Nah kalau yang olahraga itu kan memang banyak sekali. Betul. Ya kan, ya dari bulu tangkis lah segala macam, basket, renang ya. Memang baseball ini kan belum memasyarakat ya kan. Tapi kalau menurut saya perlu dicoba. Kenapa? Karena di baseball ini pertandingannya itu banyak, gitu loh. Mulai dari kecil loh, kelas 5 TK ya, TK 5 tahun itu sudah bisa ikut bertanding. Jadi kan lucu itu, anak kecil-kecil bertanding gitu ya. Nanti kalau dia juara, wah dia bangga banget ya dengan dapat medali gitu ya. Itu akan meningkatkan rasa percaya diri anak. Ya kan, dia akan lebih pede, dia akan lebih mudah bergaul segala macam ya. Itu akan ada efeknya juga loh buat di sekolah juga ya. Iya betul, gitu. betul. Ya jadi ya bisa dicobalah gitu ya, cari-cari, lihat-lihat gitu. Iya, salah satunya adalah klub baseball Lawrence ini ya Tante ya. Atau mungkin kalau misalnya teman Tangerang mau lihat langsung latihannya tadi bisa di lapangan Gria Alam Sutra.
Tepatnya itu di belakangnya X Giant Alam Sutra atau di apa sih Di KFC situ loh. belakang di samping masjid, masjid apa saya namanya lupa, di situ. Iya, pokoknya ada lah ya di Google Maps, tinggal dicari Iya, aja betul. lapangan Geria Alam Sutra setiap hari Sabtu dan Sabtu dari mulai jam 10 sampai jam 7 malam itu beda-beda. Maksudnya tiap-tiap liga ada jamnya sendiri-sendiri. Tergantung anaknya di usia berapa. Biasanya nanti kalau kontak ke kita, biasanya nomor saya di situ. Jadi nanti diarahin, oh anaknya usia berapa, oh nanti ikutnya di jam berapa. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Ya, Tante Lisa dan Tante Lini. Iya. Sama-sama Li ya. Udah mampir ke Star Radio. Semoga liga-liganya nanti yang terbesar yang di Korea juga bulan Juli ya. Juni itu semoga mendapatkan juara 1 dan mengharumkan nama Indonesia. Enggak, juara juga udah mengharumkan nama Indonesia kok Tante. Iya. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Sama-sama. Pokoknya sukses terus Tante Lisa dan Tante Lini. Terima kasih. Dan buat teman Tangerang, jangan lupa saksikan Star Community berikutnya. Bye!